Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas beberapa soal tentang rasio atau perbandingan. Di sini ada soal yang pertama. Tini memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Neni memiliki pita 4.500 cm. Perbandingan pita Tini dan Nini adalah, ini yang harus kita perhatikan adalah panjang pitanya. Tini punya panjang pita 1,5 meter. Sedangkan Neni 4.500, berarti 1,5 meter berbanding 4.500 cm. Oke. Untuk menyederhanakan bentuk rasio, kita harus samakan terlebih dahulu satuannya. Yang ini satuannya meter, yang ini sentimeter. Oke, sekarang kita ingat kembali. Kalau satuan itu kan berarti dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini harus ingat ya. Nah, kalau dia turun berarti dikali 10. Kalau dia naik dibagi 10. Oke, di sini ada satuannya itu berupa meter dan sentimeter. Nah, berarti kita harus samakan. Kita samakan satuannya ini sama-sama sentimeter. Sekarang yang meter. Meter ke sentimeter berarti turun berapa nih? Nih dari sini meter ke sentimeter. 1, 2. Berarti dikali 100. Oke. Berarti yang ini 1,5 dikali 100 cm berbanding 4.500 cm. Oke, sekarang kita tinggal kalikan 1,5 dikali 100, itu 150 cm berbanding 4.500 cm. Nah, ini satuannya udah sama nih. Sekarang kita tinggal menyederhanakan angkanya aja nih. Ini 150 berarti berbanding 4.500. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Berarti coret-coret angka 00-nya. Ini berarti 450 bagi 15, 30 ya. Berarti ini sama-sama dibagi 15. Dibagi 15. 15 bagi 15 1. Oke, terus 450 dibagi 15 adalah 30. Maka perbandingan pita Tini dan Neni adalah 1:30. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada soal perbandingan kelereng Bimo dan Fajri 2:3. Oke, di sini kita buat Bimo banding Fajar. Atau kita bisa singkat aja B banding F ya, biar lebih simpel. B banding F itu adalah 2:3. Nah, sekarang diperhatikan yang ditanya. Jumlah kelereng adalah 70. Oke, berarti Bimo tambah Fajar itu 70. Maka B ditambah F itu sama dengan 70. Nah, ini nilainya ya, bukan perbandingannya. Yang ditanya adalah selisih kelereng keduanya. Berarti selisih Bima dikurang Fajar atau Fajar kurang Bima. Bimo kurang Fajar. Sebentar. Aduh. Tadi yang kita lihat apa? B tambah F itu sama dengan 70. Sekarang B kurang F sama dengan berapa gitu ya. Oke, ini bisa kita jawab dengan menggunakan rumus ya, perbandingan ya. Jawab. Nah, sekarang harus ingat dulu rumus perbandingan adalah apa nih? Rumusnya nilai yang
ditanya itu sama dengan perbandingan. Ini ya, nilai perbandingan tuh ini nih. Nah, 2 sama 3 nih. Perbandingan yang ditanya dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Oke. Di sini perbandingan yang ditanya. Oke, yang ditanya siapa sih yang ditanya? Yang ditanya kan selisih kelereng keduanya. Berarti kan kita cari perbandingannya yang ditanya. Oke. Yang diketahui itu tadi adalah Bimo 2, Fajar 3. Berarti kalau perbandingan yang ditanya, perbandingan siapa? Perbandingan si F sama B. Perbandingan selisih ya, karena kan yang ditanya selisih B dan F. Nah, sekarang kita lihat selisih antara 2 dan 3 itu berapa sih? Ya udah dikurang aja, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke. Berarti ini kita bisa isi 1 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui siapa? Bimo tambah Fajar. Nih. 70 ya. Bimo tambah Fajar 70 berarti perbandingan yang perbandingan yang diketahui, perbandingan ini ya, perbandingan yang diketahui itu ini. Berarti yang diketahui adalah jumlah ya, jumlah kelereng, maka perbandingan juga ditambah nih. 2 ditambah 3. 2 tambah 3. Oke. Oh, ini harusnya kita tulis 3 kurang 2 aja ya biar. Nah, dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, baru nilai yang diketahui ini adalah 70. Oke, berarti kita tinggal hitung 3 kurang 2 1 per 2 tambah 3 itu 5 dikali 70. Ya sudah, berarti 1 kali 70 kita bagi 5 itu berarti hasilnya 14. Oke, 14. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 diketahui jarak 2 kota di dalam peta sama dengan 3 cm. Berarti yang diketahui dulu kita tulis. Diketahui jarak pada peta, berarti JP ya. JP 3 cm. Terus JS 3 kilo. JS 3 kilo. Nah, yang ditanya adalah skala S. Oke, kita harus ingat dulu rumus skala. Apa sih rumus skala? Skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya. Oke, berarti kita jawab S sama dengan jarak pada peta JP per JS. Oke, masukin deh angkanya, berarti JP-nya berapa? 3 cm per. Nah, ini kan JS-nya 3 kilo nih. Kita ingat tadi yang tadi ya. Ini kilometer, kita harus ubah dulu ke sentimeter. Kalau kilometer ke sentimeter berarti nambah nolnya berapa nih? 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, 5 ya. Berarti tambahin aja nolnya 5. 3 2 3 4 5. Berarti 300.000 cm. Oke, satuannya sudah sama. Sekarang kita tinggal sederhanakan. Ini kan 3 nih, kita coret-coret ya. Berarti hasilnya 3 bagi 3 1 per, nih angkanya nolnya ada 5 ya, tetap 2 3 4 5. Oke, maka skala yang digunakan itu adalah 1:100.000. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 4.
Skala sebuah peta adalah 1:500.000. Oke, yang diketahui dulu. Skala sama dengan 1/500.000. Jika jarak kota A ke kota B pada peta, nih pada peta, berarti jarak pada peta 6 cm ya. Maka jarak sebenarnya, yang ditanya JS. Kita pakai rumus yang tadi ini. Kalau untuk nyari JS berarti seperti apa? JP dibagi S. Salah. JP dibagi S. Nah, berarti ini untuk menjawabnya, jawab JS sama dengan JP dibagi S. JP nya berapa? 6 cm. Per skalanya berapa? 1/500.000 per 1/500.000. Nah gitu ya. Nih lihat pembagian nih. Kalau pembagian pecahan seperti ini kan berarti dibalik ya. Berarti ini tinggal 6 dikali 500.000 dibagi 1. Kan 1/500.000 berarti dikali 500.000 per 1. Maka hasilnya adalah 6 kali 5 30. Tambahin nolnya 1 2 3 4 5. Berarti 3 juta cm ya. Oke, nah ini kan harus diubah ke kilometer. Kalau ubah kilometer berarti nolnya hilang berapa? Hilang 5. Jadi tinggal berapa nih? 1 2. Aduh. Maaf sebentar. 1 2 3 4 5. Berarti 1 2 3 4 5. Berarti tinggal 30 ya. Maka tinggal 30 kilometer. Itu nolnya dihilangin 5. Ya, oke 30 kilometer. Selanjutnya soal nomor 5 ya. Oke. Nah, nomor 5 ini udah masuk ke konsep perbandingan. Sekarang kita perhatikan soalnya. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 14. Oke, biar lebih mudah lihatnya kita buat tabel dulu. Di sini ada banyak pakaian. Terus ada waktu. Waktu ya. Oke, banyak pakaian 60. Nih. Waktunya berapa? 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, oke berarti ini waktu ya. W. Berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, berapa pasang ini berarti yang ditanya. Kita simbolkan dengan variabel X. Oke. Jadi bacanya seperti ini. Kalau misalnya banyak pakaiannya 60, itu bisa diselesaikan dalam waktu 18 hari. Kalau banyak pakaiannya X, bisa dikerjakan dalam waktu 24 hari. Oke, nah sekarang kita identifikasi dulu. Apakah ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, senilai itu ketika variabel yang ini naik, maka ini naik. Ya. Ini naik, maka ini naik. Oke, seperti itu. Kalau naik itu senilai. Naik itu senilai. Oke, kalau misalnya ini naik, ini turun, maka berbalik nilai. Oke, sekarang kita gunakan logika kita saja. Kalau pakaiannya banyak, berarti kan waktunya
lebih banyak ya. Maka kalau misalnya waktunya kita tambah, otomatis pakainya juga lebih banyak atau bertambah. Maka kalau ini naik, ini juga naik. Maka dia menggunakan perbandingan senilai. Cara mengerjakannya kita buat per-peran aja nih langsung nih. Ini 60, ini X. Berarti 60 per X sama dengan, kalau senilai tidak perlu dibalik ya, 18 per 24. Oke, sekarang kita kecilkan dulu nih. Sama-sama kita bagi berapa nih? Ini 60 per X, biarkan saja ya. Yang sebelahnya aja kita sederhanain. Nah, ini 18 kita bagi 6 ya. Jadi ini 3 per 4. Begitu ya. Oke, boleh kita ini sederhanakan boleh, atau kali silang boleh. Kita kali silang. Oke, X dikali 3 berarti 3X sama dengan 60 kali 4, 240. Maka X sama dengan 240 dibagi 3. Berapa? X sama dengan 80. Oke, jawabannya 80. Gitu ya.